Puji Tuhan, kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Immanuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu rindu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita buka ayat firman Tuhan kita di dalam Zakaria 7 ayat yang kelima. Zakaria 7 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam, demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Puji Tuhan, judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah ibadah puasa yang baik. Judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah ibadah puasa yang baik. Di dalam Zakaria 7 ayat kelima ini, di dalam kalimat yang terakhir menunjukkan bahwa adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Jadi ada suatu yang namanya suatu pertanyaan. Apakah berpuasa yang dikehendaki sudah dilakukan atau berpuasa yang dilakukan sudah benar di hadapan Tuhan? Di dalam Zakaria 7 ayat 5 ini adalah bagaimana suatu latar belakang di mana ada istiadat orang Yahudi. Bagaimana suatu adat istiadat orang Yahudi untuk melakukan hari perdamaian. Untuk melakukan hari perdamaian di mana untuk menghapus segala dosa-dosa. Menghapus segala dosa-dosa lewat sebuah korban persembahan. Korban persembahan yang dilakukan oleh imam, saudara. Dalam Imamat 16 ayat 29, kita buka di dalam Imamat 16 ayat ke-29. Imamat 16 ayat 29, di situ dikatakan bahwa inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan baik orang Israel asli maupun orang yang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Ayat 30, karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Jadi mereka melakukan puasa pada bulan yang ke-7, tanggal yang ke-10 merupakan suatu hari pendamaian, di mana di dalam Imamat 16 adalah imam besar Harun mempersembahkan korban persembahan untuk mendamaikan, untuk mentahirkan. Mereka melakukan suatu yang namanya puasa, menjadi suatu adat istiadat bagi mereka, saudara yang kasih oleh Tuhan. Namun di dalam Zakaria 7 ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan, untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan semesta alam dan kepada nabi demikian, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya. Jadi tidak hanya pada hari raya pendamaian, tapi mereka melakukan puasa di bulan yang kelima. Untuk apa? Untuk memperingati bahwa sebuah memperingati pembinasan bait suci oleh kaum atau oleh pasukan Nebukadnezar pada saat itu. Kita lihat ceritanya di dalam 2 Raja-Raja 25. Di situ dikatakan bahwa memperingati pembinasan bait suci oleh pasukan Nebukadnezar. Jadi di sini bagaimana suatu adat yang telah dilakukan terus-menerus. Dan Zakaria 7 ayat 5 di dalam ayat yang terakhir, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Ada suatu yang namanya puasa yang kurang berkenan. Puasa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apa saja bentuk puasa tersebut? Apa saja yang mereka lakukan? Yang pertama adalah mereka hidup untuk diri sendiri. Mereka hidup untuk diri sendiri di dalam Zakaria 7 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan, Zakaria 7 ayat 6, dan ketika kamu makan dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Mereka melakukan puasa hanya untuk hidup mereka sendiri. Dan yang kedua adalah mereka memiliki hati yang keras. Mereka memiliki hati yang keras. Di dalam Zakaria 7 ayat 12 di situ dikatakan mereka membuat hati mereka keras seperti batu amril.
supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui Roh-Nya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Mereka melakukan puasa hanya diri sendiri. Mereka memiliki hati yang keras. Mereka melakukan yang namanya penindasan bagi orang yang miskin, orang yang teraniaya, bagi janda-janda. Mereka melakukan semua itu juga dengan keegoisan mereka sendiri. Nah, bagaimana bentuk ibadah puasa yang baik, saudara? Bagaimana bentuk ibadah puasa yang baik? Di dalam Zakaria 7 ayat yang ke-9. Zakaria 7 ayat 9. Situ dikatakan, beginilah firman Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Bagaimana bentuk ibadah puasa yang baik? Yang pertama adalah laksanakanlah hukum yang benar. Laksanakanlah hukum yang benar. Ketika kita mengadakan suatu puasa, kita melaksanakan hukum yang benar. Jangan kita memberontak, jangan kita melakukan sesuatu yang hanya untuk diri kita sendiri, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita melaksanakan firman Tuhan sebagai landasan kita. Bahkan di dalam Mazmur 119 ayat 105 di sana dikatakan, firman-Mu itulah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kita melaksanakan hukum yang benar adalah firman Tuhan, sehingga ibadah puasa kita dituntun dari yang namanya kebenaran sampai dengan kebenaran. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ibadah berpuasa adalah bagaimana kita menyangkal diri kita. Dan ketika kita menyangkal diri kita, kita melaksanakan hukum yang benar. Kita memiliki hati yang taat. Memiliki hati yang taat, yang mau dituntun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga ibadah puasa kita menjadi ibadah puasa yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah tunjukkanlah kesetiaan dan kasih. Tunjukkanlah kesetiaan dan kasih. Dalam Zakaria 7 ayat 9 bagian B, laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Berpuasa yang dikehendaki Tuhan tidak hanya sekedar kita merendahkan diri, tidak hanya sekedar kita menyangkal diri, namun berpuasa yang dikehendaki Tuhan adalah berpuasa yang menghasilkan sebuah kasih. Menghasilkan sebuah kasih. Menghasilkan sebuah perbuatan yang baik, saudara. Di dalam Yesaya 58, saudara yang kasih oleh Tuhan, Yesaya 58 ayat yang ke-6 sampai 8. Kita buka bersama. Dan beginilah firman Tuhan. Bukan berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk. Ayat yang ke-7, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Jadi di situ dikatakan bagaimana ketika kita beribadah, kita berpuasa yang baik adalah kita menunjukkan sebuah kesetiaan dan kasih. Ibadah puasa yang baik adalah bagaimana puasa yang menghasilkan sebuah kasih, saudara. Mengapa demikian? Karena Tuhan sangat menghendaki bahwa hidup kita memiliki sesuatu yang namanya damai sejahtera, memiliki sesuatu yang namanya keharmonisan, memiliki sesuatu yang namanya persekutuan yang baik, perkumpulan yang baik. Dan di mana perkumpulan yang baik itu akan mendatangkan suatu berkat daripada Tuhan. Mendatangkan suatu berkat daripada Tuhan. Bahkan di Yesaya 58 ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar. Ketika kita berpuasa, kita bergumul, dan kita menjaga keharmonisan, menjaga kasih terhadap sesama, disitulah terang kita akan merekah seperti fajar. Dan berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Supaya puasa kita
menjadi puasa yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Menghasilkan suatu kuasa, berpuasa dan menghasilkan kuasa dalam hidup kita, saudara yang kasih oleh Tuhan. Sebagai ayat penutup di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-11, demikianlah firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Puji Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah memberkati kita, mengingatkan kita bahwa memiliki ibadah puasa yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.